Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah dalam hari-harinya. Sahabat semua, kita mengetahui bahwa ketika kita hidup di dunia terkadang banyak sekali hal-hal yang membuat kita lelah. Mencari nafkah, lelah. Mendidik anak, lelah. Berdakwah, lelah. Menuntut ilmu, lelah. Lalu bagaimana caranya agar lelah itu, ubah lelah itu menjadi lelah? Kita akan lihat bagaimana kisah-kisah para sahabat atau orang-orang salafus soleh, orang-orang terdahulu yang ketika melakukan semua kelelahan itu, namun pada akhirnya semata-mata karena Allah, ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang kakek yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang pekerjaannya adalah memecah batu. Lelah, tangannya melepuh, tangannya sakit. Namun ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat seorang kakek tua tersebut, diambillah tangan tersebut dan diciumlah tangan itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencium tangan-tangan pembesar kafir Quraisy, tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencium tangan seorang kakek yang lelahnya itu lillah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata lelahnya agar tidak menjadi orang yang meminta-minta, semata-mata agar ia memiliki derajat yang tinggi karena mampu untuk bekerja dengan tangannya sendiri, bukan dengan parasit, menjadi parasit yang kemudian bersama dengan orang lain meminta-minta. Kemudian kita lihat bagaimana orang-orang yang menuntut ilmu. Lelah, tapi kalau engkau lillah, maka lihat apa hasilnya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu beragama Majusi, menyembah api. Lalu kemudian bagaimana beliau tanpa lelah mencari hidayah ke sana kemari, pergi dari satu tempat ke tempat lain agar Islam itu sampai kepada dirinya. Tak lelah dalam mencari ilmu. Ketika pada akhirnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lelahnya pun menjadi lillah, ia memasuki agama Allah, lillah karena Allah, ikhlas karena Allah. Lihatlah ketika Salman Al-Farisi dengan lelahnya mencari ilmu, kemudian ia pada akhirnya menjadi sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkontribusi besar untuk membantu agama Islam. Salah satunya adalah membantu ketika perang Khandaq atau perang Ahzab. Ketika itu beliau memberikan ide kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk membuat parit di sekeliling Madinah hingga pada saat itu perang Khandaq dimenangi oleh umat Islam. Atau apakah ada seorang ibu yang merasa lelah ketika mendidik anak-anaknya? Lihat ketika seorang ibu lelah namun lillah, betul-betul bersabar meminta izin atau meminta pertolongan dari Allah untuk bisa membantu, untuk bisa mendidik, mendampingi anak-anaknya dengan sabar, maka anak-anak itu jadi anak-anak hebat. Lihat bagaimana seorang ibu yang ketika anak tersebut masih kecil, kita merasa repot, kita merasa susah, namun seorang ibu ini sangat luar biasa. Lelah, pernah memasak makanan yang sangat banyak. Lalu si anak kecil ini menaburi makanan-makanan tersebut dengan pasir. Lelah, tapi lillah, berusaha untuk ikhlas semata-mata karena Allah. Yang keluar ketika lelah bukan marah. Yang keluar bukan sumpah serapah kepada anaknya. Karena mendidik anaknya memasak lillah, maka ia mengatakan bahwa anakku, engkau kelak besar nanti akan jadi imam di Masjidil Haram. Maka kita kenal anak tersebut bernama Imam As-Sudais. Tidak ada yang sia-sia kalau lelah kita ubah menjadi lillah teman-teman sekalian. Karena Allah. Maka ikhlaslah dalam beramal, amal itu diterima oleh Allah dengan dua syarat, yaitu lillah karena Allah dan juga ittiba karena mengikuti Rasulullah SAW. Ingin kehidupan yang baik, maka ubahlah lelah menjadi lillah. Itulah tema kita pada hari ini teman-teman sekalian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sendiri, ada guru kita yang kita hormati, Kang Rashid. Assalamualaikum Kang Rashid. Waalaikumsalam. Sehat Kang? Sehat alhamdulillah. Ibu-ibu sehat Bu? Sehat. Semangat Bu? Semangat. Apa kabar Bu? Baik. Inilah yang membedakan antara ibu-ibu dan anak muda. Kalau anak muda jawabannya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Biasanya kalau anak muda begitu. Tapi kalau ibu-ibu baik, alhamdulillah. Masya Allah tadi luar biasa karena Kang Rashid, kita ini sering sekali merasa lelah. Ibu sering merasa lelah? Masak buat suami. Suami pulang gak dimakan tuh masakan. Lelah Bu. Lagi sebel, kesel sama suami, berantem sama suami. Tapi ibu juga dalam kondisi lelah, tapi kok kenapa ya ibu tetap aja tuh masakin, ibu tetap aja tuh setrika bajunya, ibu tetap aja tuh buatin tehnya. Kenapa Bu? Karena ibu melakukannya lillah, karena Allah. Coba kita tanya sama Kang Rashid, Kang, gimana nih Kang mengenai kelelahan yang kita lakukan selama di muka bumi ini? Kadang kan orang lelah suka macam-macam nih, ngeluh Kang. Atau misalnya ngedumbal sendiri. Gimana caranya biar bisa ubah lelah itu jadi lillah lah karena Allah? Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim Kak Oki, pemirsa iNews Insight Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa di studio. Akhir-akhir ini Kak Oki, mudah-mudahan di Ramadan ini kita yang letih, lelah, berjuang sebelum ini terobati dengan bulan suci Ramadan ini.
Sebab punten atmosfer sosmed, atmosfer pemberitaan, atmosfer negara ini cukup melelahkan hati, melelahkan pikiran. Nah, bagaimana itu diendapkan supaya menjadi obat? Memang di balik kesulitan Allah sudah siapkan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Sampai Allah menyebut 2 kali, Bunda. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik setiap kesulitan, di balik setiap kelelahan, Allah sudah siapkan 2 kemudahan. Maka ketika mendengar janji-janji Allah harus bahagia tuh. Ketika kita lelah, Allah sudah siapkan buah dari lelah itu. Namun syaratnya cuma 2. Kalau lelahmu pengen diganti dengan kebahagiaan, kalau usrimu pengen diubah dengan yusrinya Allah, kesulitanmu diubah dengan kemudahan, 2 syaratnya. Lelah harus diubah dengan 2 cara. Pertama, 2 I. 1, ikhlas niatnya. Ikhlas. Kayak tadi kalau nanya, sudah masakin A, masakin B, tapi dalillah karena Allah kok nyiapin makanan buat apa? Mau disentuh atau tidak, ibu sudah dapat pahala. Betul. Dapat pahala. Bukan dari suami ya, Bu, dari Allah. Ya. Lillah. 1, ikhlas niatnya. Nomor 2, yang kedua, ittiba ala Rasul, caranya. Ngikuti cara Rasul, bagaimana ibadahnya, bagaimana muamalahnya, bagaimana membina rumah tangganya. Nah, kalau 2 syarat ini, ikhlas niatnya, kemudian ittiba ala Rasul, caranya, insya Allah, Allah akan mengubah kesulitanmu, Allah akan mengubah lelahmu menjadi kemudahan untukmu. Kita masih mau dengar lagi nih Kang, mengenai kelanjutan dari ubah lelah menjadi lelah alias menjadi ikhlas ini, yang berarti pemurnian. Niatnya murni, amalannya murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan kemana-mana. Kalau ingin tahu lebih banyak, kita akan menggali lebih banyak lagi, mendapatkan inspirasi dari Quran. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya.